biasanya kan perempuan Ramadan itu hampir normalnya tuh kena tamu ya, datang bulan. Kurang lebih taruhlah seminggu begitu. Tapi pas selesai Ramadan ada Syawal nih Ustadz nih. Mereka-mereka mau mengejar Syawal nih. Apakah Syawal dulu apa hutang puasa dulu nih didahulukan? Sama ini Ustadz. Digabung aja niatnya. Niat kodo sama niat Syawal gitu Ustadz. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, serta diberi kesempatan untuk kita mengadakan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian serta para umatnya hingga akhir zaman. Ya ikhwanifillah jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel ini mengaji bekerja sama dengan KHO Official atau kajian hadis online. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Segmen market kami adalah generasi milenial dan generasi Z. Mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah-mudahnya, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita yang insyaallah Ustaz Ali Habibullah, semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insyaallah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anak afaqih, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada guru Ustaz Ali Tafadhol Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Silakan dibuka kitabullah, kitab Bulughul Maramnya. Sudah masuk kitab sholat bab akhir ya. Juga sholat ya. Pas sholat. Hadis ke 300 ya. 347.
Ya, silakan disimak yang punya kitabnya biar sama-sama belajar. Wa an Malik ibni, dan dari Malik ya bin al-Huwairisi. Abang Ustaz, ana dari Abu Umamah Ustaz. Abu Umamah Oh. sebelumnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa saja yang telah membaca, huruf syarat ya, man ya, nanti jawab syaratnya ada ya, selalu ada. Man qara'a, syaratnya membaca ayatul kursi. Siapa saja yang membaca ayat kursi ya, duburi kulli salati maktubah, di belakang ya, dubur belakang ya, setiap sholat yang maktubah, yang fardu. lam yamna'hu, mana'a itu menahan ya, mana'a yamna'u ya, tidak menahannya, min duhuril jannah, dari masuk ke surga, al jannah illal maut, kecuali kematian. Karena nggak mungkin kan orang masuk surga tanpa mati kan. Ya, jadi ayat kursi. Jadi urutannya salah satu urutan dalam salat ya, setelah zikir setelah salat boleh digunakan baca ayat kursi. Bebas tempatnya di mana, terus bebas. Hadis ini dikeluarkan oleh Nasa'i, hadisnya 9928 ya, Nasa'i. Wasohahu Ibnu Hibban, dan telah mensahihkannya Ibnu Hibban. Wazada fihi, dan menambah padanya At-Tabrani menambahkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi qul huwallahu ahad, ya al-ikhlas, ya al-ikhlas. Boleh ditambah lagi dengan ya 2 kul ya. Hukumnya tunai ya, Tabrani 7532 7532. Ini saya lagi batur seminggu ini. Oh, oke. Baik, silakan kita mau tanya Pak. Pertanyaan. Mungkin di chat kali ya. Ya ada, tapi Ustadz ini sebenarnya udah pernah ditanya sih, dia nanya lagi dari Wistita Winawutri. Sholat untuk perempuan lebih baik dilakukan di rumah, bagaimana dengan pahala yang didapat, kata Ustaz? Iya, ya antum jawab lah di penamaan. Pernah saya jawab, cuman mau afdolinya dari Ustadz katanya. Iya. Ya, jadi ada hadisnya, sebaik-baik sholat wanita tuh di rumahnya, di kamarnya sendirian, itu kan, di rumah di kamarnya. Tapi kita lihat hadis ini kapan nih muncul, sejak kapan, ya kondisinya bagaimana gitu kan. Ya kondisi zaman Nabi kan sholat di masjid itu bagi wanita lebih berbahaya karena gelap, kecuali sama suaminya bareng-bareng gitu kan. Makanya sholat di rumah lebih baik. Kenapa? Lebih terjaga auratnya, lebih terjaga keamanannya dan lain sebagainya. Tapi ini kan lagi-lagi pendapat ya, pendapat yang coba digali dari teks dalil ini gitu kan. Ya tidak ada salah, Tapi secara zahir hadis ini mengatakan seperti itu. Adapun tadi kan penafsiran kan. Iya, betul. Pemahaman terhadap dalil terhadap hadis gitu kan. Nah dulu kan gelap, tidak aman dan lain sebagainya, maka
Tuh, lebih baik di rumah. Ini pemahaman hadis, kitab hukum gitu kan. Tidak masalah gitu. Nah, kalau jam sekarang kan udah ramai. Ya. Emangnya zaman sekarang dengan zaman dulu kejahatannya beda kan? Bahkan lebih parah zaman sekarang. Iya, 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 iya. Iya kan? Zaman dulu nggak ada tuh orang-orang yang di kaca-kaca masuk dalam koper. Iya. Sekarang ada, gitu kan? Iya. Artinya kejahatan itu tidak mengandung zaman. Ya saya tetap namanya lebih memegang Mengambil johir hadis ya. bahwa ya juga hadis tadi. Jadi sholat perempuan itu lebih baik di rumah. Iya, iya, iya. Karena itu lebih baik maka otomatis iya. Jadi dia mendapatkan apa yang ada balikan bagi laki-laki. Kalau para laki-laki 27 derajat biasa berjamaah di masjid gitu kan, maka 27 bagi perempuan di rumah Di sendirian. rumah. Ya, baliknya. Iya. Saya Jelas ambil, ya? saya ambil kesimpulan Ustadz. Jadi dari zohir hadis yang didapat tadi memang sebaiknya perempuan sholat lebih baiknya di rumah. Bagaimana dengan pahalanya? Ditanya tadi. Pahalanya berarti oposit, berbanding terbalik dengan para pria. Kalau pria itu sebaiknya sholat fardu di masjid karena dapat 27 derajat, 25 kali lipat. Nah, perempuan malah sebaliknya, kalau di rumah dia sama dengan pahala yang didapat kurang lebih ya, karena nggak ada zohir hadisnya ya, tapi kurang lebih memang besar pahalanya di rumah. Karena para uktinah nih hitung-hitungan gitu, tapi sih boleh juga gitu, karena dia mikir kalau di masjid kan pahalanya berlipat-lipat ganda tuh untuk laki-laki, kalau perempuan nggak dapat jamaah pula lagi, jadi dapatnya kecil gitu. Apa mungkin dulu di sahabat pernah ada yang nanya seperti ini ya Ustadz ya? Iya, Sahabat, walau alam iya. gitu kan. Nggak tahu saya nggak zaman. Jadi lagi-lagi masalah pahala ya. Iya. Kita dalam beribadah boleh, kita berharap pahala boleh, nggak salah. Cuman itu level rendah sekali gitu. Harus naikkan lagi levelnya, kita beribadah bukan karena pahala atau tidak. Yang kedua, level kedua, karena kita apa? Karena kita butuh ibadah itu. Itu level kedua baru. Level yang lebih tinggi lagi ada, kita beribadah karena kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya selama ada perintah, ada larangan, dia bisa mengerjakan perintah Allah dengan yang terbaik. Ya bukan ada terbaik karena ada pahalanya lebih besar, bukan. Sebisa mungkin dia melaksanakan perintah itu sebaik mungkin. Ya kalau yang terbaiknya di awal waktu, dia akan kerja di awal waktu. Ya kalau misalnya nggak bisa di awal waktu, tengah waktu dia dikejar usuannya, dan lain sebagainya. Bukan dia cari terbaik. Kan ini sesama thalibul ilmi ya Ustadz ya. Memang sebaiknya kita cari afdolinya sebuah ibadah gitu. Makanya beberapa teman kan cari pahala yang terbesar gitu kan. Kalau laki-laki, ya laki-laki juga. Ini pernah saya cerita nih Ustadz, ini nge-share dulu ya. Ada teman ngobrol gitu sama saya gitu. Ya saya nggak mau ngejudge dia kenapa nggak sholat di masjid gitu, nggak sholat jamaah di masjid. Saya bilang memang tiga yang saya pelajari, 3 mazhab itu sebaiknya sholat di masjid kalau pria gitu. Memang ada satu itu pun sunnah muakkadah gitu ya kan. Tapi seandainya kalau kita pelajari ilmunya, itu kan pahalanya besar tuh, 1 langkah kanan 1 langkah kiri udah beda. Nah, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa. Belum lagi kalau misalnya kita jamaah, ada jamaahnya 10 kali 10. Apalagi kita dapat di shop yang pertama di sebelah kanan dekat imam, lebih gede lagi. Apalagi kalau pakai wudhu dari rumah, apalagi dalam keadaan puasa. Dia kaget, emang ada semua, kan ada semua hadisnya. Makanya beda orang yang beribadah pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu. Bukannya saya soal ilmu gitu ya, tapi kan karena kita butuh. Sampai saya bilang karena masuk surga itu mahal harganya, tiketnya mahal gitu. Nggak bisa kita tidur-tiduran, kita malas-malasan mau dapat derajat tertinggi, nggak bisa gitu. Kita aja mau pergi pakai pesawat aja harganya kan mahal kan,
apalagi ini mau masuk ke surga, saya bilang begitu. Nah mungkin teman-teman seperti Mbak Gita ini juga dia belajar ilmu. Oh nih pengen tahu nih, kalau misalnya dia perlu ke masjid, dia ke masjid kali. Kalau pahalanya gede. Ternyata hadisnya perempuan itu sebaiknya melakukan sholat fardunya di rumah. Fardunya di rumah apalagi sunahnya ya Ustaz. Iya, jadi kembali lagi tentang jadi betul banyak hadisnya tentang faidah-faidah keutamaan kalau bersama di masjid 27 derajat, bahkan yang buta kalau bisa mendengar dia merangkap segala macam. Kalau riak selesai itu hilang, nggak dinilai kan. Nah artinya keutamaan sholat berjamaah itu ya kita bukan untuk menghakimi orang. Ya. Jadi pada saat kalau Allah Akbar dengar jangan orang lain, ya bisa kita hukum ini untuk menghukum orang lain, kita yang jalan. Adapun orang lain kan masing-masing ya, kita yang jalan. Kalau ada kelebihan kita jalan. Jadi jangan sampai baju kita dipakai untuk orang lain. Ya. Ada lagi? Ada sih sebenarnya. Kayaknya sebaiknya kita bahas ya. Kesian Ustadz lagi. Saya selesaikan dulu tiga hadis. Boleh. Ya. Bapak iya. tinggal 3 hadis kan ini kan? Boleh. Ya. Nah. Wa an Malik ya al-Waris radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah fil amar, kata kerja perintah, kama seperti sebagaimana selayaknya ra'aitumuni, ya kamu melihat aku, kalian melihat aku sholat. Ya, Rawal Bukhari hadis Sahih nomor 31, berdasarkan hadis ini nomor 31 berdasarkan hadis ini karena ini kata kerja perintah, shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Artinya sholat kita harus sama seperti sholat Rasulullah dari takbir sampai salam. Karena berdasarkan hadis ini semua yang dikerjakan Rasul dalam sholat, gerakan-gerakan Rasul dalam sholat, ucapan-ucapan Rasul dalam sholat, maka dihukumi wajib. Karena kalimatnya perintah, kecuali ada keterangan yang menunjukkan kesunahannya. Gitu kan? Contoh, Rasul baca surat Al-Fatihah, maka harusnya wajib itu kan? Ya. Tapi ada keterangan yang menunjukkan dia itu ternyata surat itu sunnah. Karena di lainnya di sholat yang lain, di waktu yang lain Nabi nggak baca surat. Di surat. Jadi maka selama tidak ada keterangannya, semua perintah-perintah yang Nabi kerjakan, gerakan-gerakannya dalam sholat, ucapan-ucapan dalam sholat, maka itu dihukum wajib. Ya, maka doa iftitah, itu kan ada hukum sunnah, ada hukum wajib, enggak sunnah. Karena ini berdasarkan hadis ini. Ya, itu seluruhan. Kalau Rasul baca berarti ya ikutin lah baca gitu ya. Iya. Gitu. Baik, kita lanjut lagi ya, biar nanti kita diskusi ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shollu qa'iman, salata dengan berdiri. Fa ilam tastati, maka jika tidak mampu qa'idan, duduk. Fa ilam tastati, jika enggak mampu juga duduk, fa'ala janbi, maka di atas lambung berbaring ya, lambung berbaring. Ya. Itu diperkuat dengan sebentar dia ayatnya lupa. At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian artinya Allah tahu kemampuan kita.
Jangan kita mampu berdiri, duduk sholatnya. Oh gitu. Ya, Allah tahu kemampuan kita. Iya. Kamu mampu berdiri nih, kenapa kamu duduk? Iya. Saya sering lakukan itu, Ustaz. Iya kan? Nggak boleh ya malah ya. Nggak boleh. Bertakwalah kepada semampu kalian, jangan pura-pura. Iya. Karena Allah tahu gitu kan. Sebaliknya, jangan maksain diri. Iya, itu saya maksain diri. Kalau nggak mampu berdiri, ya duduk. Jangan sok-sokan, nanti pingsan dan jatuh. Iya. Nyusahin yang lain ya, Ustaz. Jadi, proporsional tuh. Mm-mm. Yang tahu kan jadi kita kan. Iya. Jangan nggak mampu dipaksa-paksain. Ternyata nggak mampu. Balik kepada mampu, pura-pura nggak mampu. Kalau bahasa sekarang dilebay-lebayin gitu kan. Dipura-purain gitu ya. Nggak boleh. Jadi semua ibadah itu berdasarkan kemampuan. Sholat ya mampu, kalau nggak mampu belajar dulu. Iya. Kan gitu kan. Apalagi puasa harus mampu, kalau nggak mampu ya kalau ya bisa bayar tidinya kalau nggak mau sholat kan. Iya. Itu zakat ya mampu, kalau nggak mau gimana? Terima zakat. Haji juga harus mampu, kalau nggak mampu ya masuk wajib hajinya. Ini kadang-kadang haji nggak mampu, bila-bila hutang pinjam dan sebagainya itu pergi haji kalau nggak mampu. Ada hartanya, tapi ilmunya nggak ada. Iya. Padahal ibadah pakai ilmu, bukan pakai harta. Itu kan harta mah yang nggak ngasih malah gampang gitu mah ya. Kalau kita ilmu sudah mumpuni dikasih hartanya gitu ya. Jadi gitu. Beribadahlah, ditambah lagi dengan Al-Baqarah tuh. Di ayat terakhir kalau nggak salah ya, dua ayat terakhir A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan pura-pura tidak mampu. Terakhir ya, nanti kita diskusi. Wa an Jabir radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limarid kepada yang sakit. Ya bagi yang sakit, shalla ala wisadah, yang sholat di atas bantal. Waroma lalu Nabi melempar bantal tersebut, Nabi buang. Dia dengannya waqala sallu alal ardi, sholatnya di atas bumi, di atas tanah. Ya in istata'ta, jika kamu mampu. Wailah ya sama dengan jangan di bumi ya. Sama. Maksudnya ini juga hadisnya dipakai oleh orang Syiah nih Pak. Orang Syiah ini kadang-kadang suka masuk membawa hadis Bukhari, hadis Muslim gitu ya. Dia pakai doa kan, kalau dia sujud pakai batu Karbala kan. Ya. Nah, dia bilang sholatnya di atas bumi, di atas tanah. Ini batu jadi tanah. Jangan sejadah mah nggak ada dalilnya gitu. Kalau tanah masih ada dalilnya gitu. Dan sebagainya. Banyak yang dipakai ya oleh orang Syiah. Intinya, kenapa di bantal itu? Karena di darah itu karena bantal itu tidak rata, Pak. Iya. Tidak rata. Itu saja yang bisa sampaikan kurang lebih. Mohon silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih pertanyaan dari Mbak Wistita nih, Ustaz. Masih pertanyaan dari Mbak Wistita. Hukum wanita memakai cadar, Ustaz. Apakah wajib, apakah sunnah, Ustaz? Iya. Bagi mazhab Syafi'i ada dua. Dalam mazhab Syafi'i hukum yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya, harusnya kan yang dipakai itu hukum yang pertama dulu ya. Baru yang kedua kan. Cuma nyatanya sekarang kebanyakan dipakai hukum yang kedua. Iya. Ya, yang pertama. Yang pertama hukumnya wajib, ini wajib Syafi'i ya. Iya. Wajib Syafi'i. Yang kedua hukum sunnah. Ada mazhab yang lain bisa hukumnya ya ada yang malah sampai wajib, beneran Pak. Ada yang hukumnya mubah saja. Nah, dia dalam masalah mazhab saja beda pandangan. Iya. Ya mana yang benar gitu. Kayak gitu kan. Nah, mana dalil yang dipakai? Nah, dalil yang dipakai biasanya itu surah An-Nur 31 gitu kan, biasanya dipakai kan tentang aurat wanita yang bisa terlihat, perhiasan yang biasa terlihat. Ya itu dalam sholat, atau berbuat sholat wajar maupun telapak tangan. Bahkan ya ini pergelangan tangan masih diperbolehkan ya.
Ada sebagian yang nggak masuk Pak, dia tutup Pak. Ditutup, iya iya. Cuman bagian Ya hanya telapaknya dalamnya. saja gitu kan. Iya gitu. Nah kalimatnya gitu. Apa wajib apa semua tubuh wanita adalah aurat. Ya, ya. Maka wajah Termasuk semua ya, bukan kecuali wajah dan telapak tangan. telapak tangan. Artinya hanya wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka, yang boleh terlihat. Nah pertanyaannya kalimat boleh itu ke arah mana maksudnya? Oke. Wajah dan telapak tangan atau pergelangan tangan yang boleh terlihat. Boleh terlihat itu gimana Pak? Apa yang Anda pahami? Ini air minum, Iya. boleh nggak diminum? Air minum ini boleh diminum. Boleh nggak saya nggak minum? Boleh. Artinya boleh itu pilihan Pak. Iya. Iya. Wajah wanita boleh terlihat. Boleh nggak saya tutupin? Boleh. Boleh kalau kita ya Pak, kalau orangnya jangan. Boleh kan saya tutupin gitu kan ya. Artinya bagi si wanita boleh wajahnya terlihat, boleh ditutup. Lihat proporsional saja. Ya. Karena di Arab itu kan bahkan ada yang mengatakan bahwa mata wanita itu adalah aurat. Wow. Dari mana itu ya? Artinya saya mengambil pendapat itu. Bahwa wajah wanita boleh dibuka, boleh dibuka itu berarti boleh juga ditutup. Jelas ya? Iya. Baik, silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Wastita. Setelah meninggal, ketika suami atau istri atau orang tua tetap membayar zakat, apakah itu terhitung zakat atau sedekah? Jadi ada suami atau istri atau orang tua yang udah meninggal nih Ustaz, kayak ibu saya nih udah meninggal nih. Nah dia membayar zakat. Jadi waktu Ramadan kan udah meninggal ibu saya. Terus dia bayar zakat, itu jatuhnya hitungannya pahala zakat atau pahala sedekah Ustaz? Baik. Iya. Ini kita lihatnya yang mana dulu nih, zakat secara umum atau zakat fitrah. Oh, zakat fitrah kali mungkin ini Ustaz. Nah, kalau zakat fitrah, maka ini ulama beda pandangan. Kapan zakat fitrah itu dimulainya? Pertama kali dimulainya, apakah ya di awal Ramadan sudah boleh zakat fitrah? Apakah menjelang akhir Ramadan zakat fitrah? Iya kan? Iya. Nah, itu kan beda di situ Pak. Nah kalau yang diambil adalah bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan, ya maka apabila seseorang meninggal di pertengahan Ramadan, ya keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Karena dia bisa mengeluarkan zakat tapi sudah Meninggal. belum dikeluarkan keburu selesai gitu ya. Meninggal, ya. Nah, yang kedua, zakat nggak perlu dikeluarkan karena zakat itu ibadah. Ibadah itu bagi yang hidup. Ya. Ya, apabila anak Adam mati maka terputus amalnya. Amalan kan hanya bisa dikerjakan pada waktu itu. Gitu ya kan? Nah, apabila zakat, ya dia belum bayar zakat. Kan tadi memahami zakat itu afdolnya di akhir terakhir. Abdolnya ya. Oh. Afdolnya itu paling bagus itu kan. Karena salah satu dari fungsi zakat adalah membersihkan ibadah puasa yang selama dikerjakan kurang sempurna, mungkin ada lalainya. Dengan zakat itu jadi pembersih. Oh gitu. Maka Abdullah kan di akhir tuh. Iya betul. Kan, nah sekarang udah keburu dipanggil. Iya. Kapan dia bayar zakat, ya kan? Maka tidak ada ketentuan lagi orang. Bukan dia nggak mau bayar zakat,
waktunya nggak ada, ini kan ada Dia keburu panggil. mendapatkan pahala Abdul tadi ya. Iya, kecuali hutang. Iya, 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 iya. Kalau hutangnya dibayar, hutang orang tua anaknya yang bayar. Iya, iya, pasti. Kalau dia punya hutang puasa, bayaran fidyahnya. Bayarin video. Iya, Oh, nggak bisa jelas, dibayarin puasa juga ya, Ustaz ya? Pak. Puasa nggak bisa dibayarkan, Pak. Puasa itu ibadah ya, di per individu kan. Iya. Antum wajib puasa, anak antum wajib puasa. Iya, iya, iya. Orang tua antum wajib puasa kalau masih ada. Hmm. Sama seperti sholat. Iya, iya. Tidak bisa diwakilkan puasa sama Bisa sholat itu, Pak. dilakukan. Haji masih bisa dibadalin kan. Haji Zakat masih bisa dibayarin kan. Tapi sholat puasa nggak bisa, Pak. iya, iya. Jadi Bayar fidyah berarti. kalau puasa di hutang puasa harusnya kan dia bayar kodok. Iya, betul. Iya kan, kalau masih ada mau bayar kodok pakai apa, orang yang udah nggak ada, Oh. maka digantikan dengan fidyah. Sebentar ya Ustaz ya, saya nalar dulu nih. Kalau misalnya dia di apa namanya di pertengahan bulan Ramadan dia misalnya nggak puasa, mungkin dapat haid kali begitu ya, bahasa 3 hari gitu, meninggal, nanti bayar fidyahnya berarti 3 hari gitu ya Ustaz ya? Iya. Wah. Ya, jadi gini, dia meninggalnya dia nggak puasanya, Dari tanggal mulai nggak puasa sejak kapan? dari tanggal 1 tanggal 12 Betul. Ramadan misalnya gitu. Dari tanggal 1 pada 12 Ramadan dia nggak puasa. Enggak, tanggal 1 sampai 12 dia puasa. Tanggal 13 sampai 15 dia nggak puasa. Tanggal 16 dia meninggal. Maka yang bayar 13, 14, 15, Pak. Hmm. 3 hari saja. Yang meninggalnya sampai Ramadan habis nggak dihitung berarti. 16, nggak 16 karena kan ini bukan nggak mau bukan nggak mau puasa. Udah habis. Waktunya nggak ada, Pak. Time is over. Thanks, apa? Iya, iya. Gitu ya. Oh. Jadi yang dihitung yang ditinggalkan. Bagaimana mau ninggalin orang kadang dia nggak pernah ninggalin. Iya. Gimana mau ninggalin orang nggak pernah ketemu, Pak. Iya. Tanggal 17 bukan dia ninggalin, nggak ketemu, Pak. Hmm. Ya meninggalkan itu kan udah ketemu, ditinggalin. Iya, iya. Ya. Oke. Terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir Ya. yang sering ditanya walaupun udah dijawab tapi afdolnya Ustadz yang explain apa ya, menjelaskan gitu. Biasanya kan perempuan Ramadan itu hampir normalnya tuh kena tamu ya, datang bulan. Kurang lebih taruhlah seminggu begitu. Tapi pas selesai Ramadan ada Syawal nih Ustadz nih. Mereka mau mengejar Syawal nih. Apakah Syawal dulu apa hutang puasa dulu nih didahulukan? Baik. Iya. Membayar utang puasa hukumnya apa? Fardu, Wajib. wajib, Puasa awal hukumnya apa? sunnah. Sunnah. Iya, orang-orang yang punya tadi, perempuan tadi yang punya hutang tidak puasa Syawal nggak dosa. Ya, oke, betul. Tapi kalau nggak bayar kodok, nggak bayar puasa, dosa. Iya kan? Maka dahulukan bayar kodok dulu, bayar hutang puasa dulu daripada mengerjakan Syawal. Ayo. Kalau ada pertanyaan berikutnya, kan Syawal cuma terbatas, Iya Ustaz. betul. Bayar hutang kan bisa Iya, kapan-kapan. bisa 11 bulan yang lain. Iya kan? Karena ada waktu 11 bulan yang lain. Kalau Syawal kan bulan Syawal doang, Ustaz, Iya. cuma 6 hari gitu Betul. kan. Maka ya Syawal dulu aja. Emangnya dikira umurnya nyampe gitu 11 bulan. Iya kan? Pada saat dia ngajarin Syawal mati gimana? Hmm. Habis ngajarin Syawal 1-2 hari mati gimana? Syawal tuntas Syawalnya. Cepat utangnya nggak kebayar. Utang cuma 2 biji, 3 biji, 2-3 hari, Iya, benar. seminggu. Hmm. Ya dia berpikirnya umurnya masih panjang. Ya, kalau nggak tahu berarti sebelah sampai Syawal doang. Iya. Sama ini Ustaz. Digabung aja niatnya. Niat kodo sama Iya. niat Syawal gitu Ustaz. Satu ibadah, 2 pahala kan gitu kan. Iya. Dua niat gitu kan. Saya mau tanya lagi, hutang puasa bayar hukumnya apa? Fardu, Bayar hutang. wajib. Ya.
Puasa awal hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Saya mau tanya lagi nih. Saya pakai analogi nih Pak. Pakai analogi lagi ya. Pak Romi, saya pinjam uang dong 1 juta. Ya. Bayar bulan depan ya. Saya utang sama antum 1 Juta. juta. Bulan depan bayar. Catat tuh. Pas bulan depan saya mau bayar berapa? 1 juta. 1 juta. Saya kasih kita sama antum, Pak, sekalian nama sodako ya. Uangnya 1 juta Pak. Jadi Ustadz Ini bayar utang sekalian. baru tes sodako sama saya. Iya. Bayar utang sekalian kita cah. Uangnya cuma 1 juta. Oke. Bisa? Nggak bisa dong. Nah itu nggak bisa. Mana ini bayar utang, mana sedekahnya? Iya kan? Ya. Ini utang aja dulu. Oke, berarti Iya, jangan. Nah ini orang ini pedagang nih Pak biasanya. Ya orang-orang yang beribadah seperti pedagang, kan? Dia inginnya prinsip ekonomi, modal kecil-kecilnya dan itu sebesar-besarnya, gitu kan? Tapi di ibadah. Gitu. berarti fardu sama sunnah nggak boleh digabung ya Ustadz ya? Pisahkan Pak, fardu dulu kerjain. Oke. Sekarang kalau sunnah sama sunnah kalau boleh? ketemu, kenapa? Kalau sunnah ketemu sunnah boleh Ustadz? Satu saja, antum biasa puasa Senin Kamis katakan. Iya. Ya, ketemu ayo bilbit. Jamil Sama sunnah kan? Iya, sunnah. Kan bisa kapan saja ketemunya Pak. Iya betul. Ya, maka kerjakan salah satu. Antum bisa mengajarkan ayo bilbit di hari Senin kan? Iya betul. Bisa kan? Bisa. Sedangkan hari Senin waktu antum biasa Senin Kamis. Senin Kamis. Maka antum niatnya ayo bilbit aja. Ya Seninnya gak usah niatnya jangan puasa Senin Kamis. Kenapa? Barang siapa yang sudah mendawamkan, membiasakan ibadah-ibadah sunnah, ya kan? Membiasakan Pak ibadah-ibadah, maka dia akan mendapat pahala ibadahnya walaupun pada kenyataan dia tidak mengerjakannya karena sakit atau karena safar. Gitu. Karena sudah biasa. Maka pada saat mengerjakan puasa salah satu puasa yang lain tetap dicatat. Gitu. Tuhan Allah maha kaya ya Ustaz ya. Tapi ini Iya, Ustaz, intinya Pak, itu begini Pak. Intinya dalam beribadah itu suratnya Al-Baqarah status apa ya? Surat Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim 80 ya. Apa doa Nabi Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah ibadah kami. Seorang nabi setelah beribadah, ibadahnya apa? Bangun Ka'bah. Ibadah itu apa saja Pak? Ibadah itu kan perintah Allah kan? Ya betul. Ya setelah mengerjakan perintah Allah, dia doa kepada Allah. Sama seperti antum habis sholat doa kan? Iya. Nah dia habis ibadah, dia doa apa? Doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah ibadah kami. Seorang nabi yang ibadahnya beda dengan kita, kualitasnya masih berdoa, terimalah ibadah kami. Kita bukan nabi kepedean, seolah-olah ibadah kita udah tidak diterima sama Allah, makanya layak minta kapal selam, minta helikopter, minta raja kalau gitu kan diminta, padahal ibadah kita belum tentu diterima. Nabi Ibrahim saja yang kualitas ibadahnya jauh di atas kita, doanya apa? Terimalah ibadah kami. Ayat berikutnya apa Pak setelah doa itu? Dia minta anak-anaknya dijadikan muslim yang taat. Padahal anaknya belum muslim. Belum nongol. Nabi Ismail, Nabi Ishak belum Iya kan? nongol. Iya. Nah, belum maka kok apa namanya? Seorang nabi loh. Jadi dia nggak minta yang lain-lain. Minta jadikan anak keturunan saya tuh muslim yang taat. Karena hanya itu Pak cerita kita. Saya mana saja nggak bangga dia punya lulusan apa, dia kerja apa. Saya bangga kalau mau saya tuh sholatnya rajin, ngajinya rajin, bangga. Jadi kalau ya apa? Ya. Terakhir Ustadz, terakhir mulu nih. Tadi kan puasa gak bisa digabung ya Ustadz ya.
yang sunnah juga kalau dawam, kalau nggak dawam ya enggak ya. Tapi kalau misalnya Kenapa, saya Pak? ya kalau puasa kalau yang nggak dawam, yang nggak dibiasakan apa otomatis kalau dapat double pahala. Udah biasa Senin Kemis pas kena Yaumul Bid ya Senin Kemisnya dapat atau sebaliknya. Tapi gini Ustadz, kalau misalnya ibadah yang lain nih misalnya Ustadz contoh ya, masuk ke masjid nih tadi nih misalnya masuk ke masjid niatnya sholat sunat tahiyat masjid sekalian sholat sunat wudu sama sholat sunat duha boleh nggak sih Ustadz kayak gitu? Iya, lagi-lagi kayak saya mau tekankan, kita ibadah kepada Allah yang maha hitungannya gitu, yang maha teliti hitungannya. Jadi dalam beribadah kita serahkan saja sama Allah, terserah Allah lah bagaimana mau dikasih apa kayak gitu kan. Iya. Mau dikasih pahala mau sudah itu urusan Allah gitu kan. Tadi seperti dia Nabi Ibrahim bilang tadi kan, ibadah kita sudah diterima sama Allah saja itu sudah baik, sudah bagus banget itu. Karena itu jaminan kita Pak. Karena banyak ada orang sholat 60 tahun Pak. Ya 60 tahun sholat ternyata sholatnya nggak diterima. Kan sayang sedih itu kan. Mau panen malah pacet klik. Dikira banyak pahalanya, ternyata nggak ada sama sekali 60 tahun. Kan kita mendingan satu apa namanya kan yang oleh cuma satu kan Pak. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan yang lain kan. Jadi dalam beribadah ini kalau kita mau dapat semuanya jangan perhitungan sama Allah gitu kan. Kalau kita mau dapat tayatul masjidnya, mau dapat qobliyahnya, mau dapat wudhunya, ya prepare waktunya. Ya kan? Ini waktu cuma 5 menit pengen dapat semuanya. Pedagang ini Pak. Aneh. Ini pedagang gitu kan. Ini kan logikanya begitu kan, bagian logika gitu kan. Qobliyah sekian menit, wudhu sekian menit, tahiyatul masjid sekian menit. Ya, cuma punya sekian menit. Gimana gitu kan? Walaupun kalau dapat semuanya prepare dong. Walaupun banyak juga kadang malas Ustaz. Nah, Banyak akhirnya banget tadi yang kita malas, berarti Ustaz. menyatakan diri kita malas tuh. Iya. Masa kita mau ibadah yang malas-malasan pengen dapatnya Banyak. pahala yang terbaik gitu ya. Nah, Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan Mbak Mistita bisa mendapat jawaban yang memuaskan. Bila tidak, boleh nanya lagi. Insya Allah Ustadznya siap ya Ustadz. Baik, sampai di sini aja Ustadz. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, jazakumullahu, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita bahas barusan ya. Dan mengerti firman Allah di surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datang dari Allah. paman sa'a Pamang sa'ambumin wa mang sa'afa yakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya. Dan menutup dengan hadis Rasulullah yang paling viral, yakni umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan hisab pada diri kita sebelum kita disab olehnya, semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti dengan pahala yang berlipat di batin Anda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka rabbika Waalaikumsalam. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Izinlah Ustaz. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.